Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini semuanya berbahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Poni sebagai host dan Pak Ramdan Hadian sebagai presenter malam ini yang mengantarkan saya untuk menjelaskan jalan-jalan ke luar negeri dengan tips dan triknya. Coba saya mau ngajak berpikir para ibu bapak sekalian, sebenarnya jalan-jalan ke luar negeri mungkin gak sih? Jalan-jalan ke luar negeri itu kira-kira barang mustahil apa tidak? Gitu. Sebetulnya slide saya udah jalan ini ya. Bagi semua orang tidak ada yang mustahil pergi kemanapun di dunia ini selama kita punya keinginan dan tekad yang kuat. Semua orang mampu melakukan perjalanan kemanapun yang dia mau. Apalagi di zaman sekarang, orang mengajar tidak lagi harus ada di ruang kelas. Orang mengajar sudah ada dimanapun dia berada. Kita bisa mengajar di Australia, muridnya di rumah masing-masing. Kita bisa mengajar di Vietnam, orang yang diajar di rumahnya. Kitanya bisa pergi ke Rusia, orang ada di sini. Gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa melakukan apapun yang kita bisa lakukan. Begitu. Apalagi kalau misalkan dia banyak duit, begitu. Atau tidak banyak duit juga bisa dilakukan. Banyak orang-orang yang sekarang melakukan perjalanan dengan berbagai macam cara ya. Nah, kemudian kan saya kemarin rata-rata saya insya Allah sudah, kalau Asia Tenggara udah ya, beberapa negara Asia Tenggara, karena Asia Tenggara paling mudah dijangkau. Dan Bapak Ibu jangan pernah berpikir ke luar negeri itu mahal. Itu salah besar itu. Coba bisa dibayangkan sebetulnya berapa sih harga yang bisa dikeluarkan ketika Bapak Ibu pergi ke Singapura misalkan. Maka dia bisa ratusan juta atau bisa juga misalkan dengan kos yang sangat terjangkau 2 juta per 3 juta misalkan. Ini saya sedang di Kamboja. Kebetulan saya keliling di Kamboja. Kemudian di Kamboja itu saya asruk-asrukan ke pasar-pasar tradisional, ke tempat-tempat masyarakat aslinya, bagaimana mereka kehidupannya di sana. Dan saya memang bukan hanya berjalan-jalan tetapi belajar banyak hal, belajar budaya, belajar bahasa yang terpenting yang saya tidak bisa ya, bahasa Kamboja, bahasa Vietnam, bahasa Thailand. Tetapi yang terbukti di sana itu yang banyak adalah bahasa hati. Walaupun dak di dia belajar oleh bahasa Inggris, udah di lokasi mah mereka juga banyak yang tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya saya udah aja bicara dengan bahasa hati. Ketika saya di Kamboja dan di Laos misalkan, saya hanya sendirian. Teman saya orang Jepang, sama tidak bisa bahasa Inggris selancar. Saya tidak bisa bahasa Jepang, akhirnya bahasa hati yang bicara begitu. Padahal barengan kesana kemari ngobrol dengan dia bahasa dengan bahasa Jepang, saya ngomong dengan bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris sedikit tapi ngerti. Itu luar biasanya. Padahal satu tujuan.
Itu kalau perjalanan mandiri, berbeda misalkan kalau dengan perjalanan proyek. Kemudian Ibu, ini saya di sini menampilkan dari berbagai negara ya, beberapa negara yang pernah saya kunjungi. Di slide-nya saya kalau di Laos saya masuk ke pasar tradisionalnya. Kalau di sini sekarang sedang COVID karena gara-gara orang makannya binatang-binatang liar, saya di sana melihat sendiri. Saya di Laos tidak bisa makan karena tidak ada makanan halal di sana. Yang saya makan adalah buah-buahan aja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya saya ke pasar nyari buah-buahan karena tidak bisa makan. Kenapa tidak bisa makan? Ya saya nyari apapun walaupun itu hanya kerupuk, ternyata bahan dasarnya adalah babi gitu. Saya melihat orang itu jualan cucurut, jualan anjing, kucing, itu beneran. Saya melihat dengan kepala dan mereka makan itu. Mereka masak. Saya cuma tinggal nyengir aja begitu ya. Itu budaya-budaya di sana. Terus banyak hal yang menarik ya dari berbagai negara itu. Dan mereka menyambut dengan bahasa lokal dan luar biasa mereka, minoritas itu luar biasa. Saya masuk kalau lagi Ramadan ke kantong-kantong mereka karena saya nyari makanan halal. Biasanya saya ngedeketin masjid. Cuman kalau di Myanmar perempuan tidak boleh masuk ke masjid. Saya susah nyari tempat sholat. Akhirnya saya ikut aja di rumah-rumah penduduk muslim di sana. Saya sholat taraweh, kemudian kalau saya nyari masjid itu jauh sekali. Jadi saya keliling nyari masjid khusus yang mengadakan sholat taraweh plus dengan muslimah. Itu jauh. Dan hanya satu-satunya masjid di Myanmar yang menyelenggarakan sholat taraweh dengan muslimah. Dan subhanallah bacaannya seperti di Mekah. Itu orang baca Qurannya luar biasa, dahsyat di sana. Luar biasa. Dan jauh taraweh dengan di Indonesia. Saya kaget itu ngalamin taraweh di berbagai negara, di Thailand, di Myanmar, di Malaysia, itu jauh dengan di Indonesia. Di Indonesia itu kayak balapan. Sedih gitu. Kalau di sana itu enggak. Udah 20 rakaat, mereka itu bacaannya lancar dan bukan surat-surat dari An-Naba sampai ke bawah, itu surat-suratnya dari Al-Baqarah. Luar biasa itu. Jadi saya kadang sedih kenapa di Indonesia itu sholat tarawih itu kayak balap gitu. Apa sebetulnya yang dikejar? Kan nggak bisa nggak khusyuk gitu ya. Malah saya jadi kadang khusyukan sholat di negara-negara minoritas. Terus begitu ya. Sekarang kita lanjut. Kalau ke negara ASEAN, Bapak Ibu itu nggak perlu visa. Yang perlu adalah on arrival. Kalau visa on arrival itu visa yang tidak perlu dibuat di Jakarta atau daftar aja ke kedutaan besar, tidak perlu ribet dan langsung datang ke negaranya. Langsung ada di imigrasi ada tulisan VOA begitu, visa on arrival. Jadi visanya itu ketika kita datang, kita daftar, kita bayar dan kita diizinkan masuk. Ada lagi yang harus visanya diurus di Jakarta seperti di Eropa, ke Eropa. Itu negara Eropa, Amerika, Inggris, sebagian negara Afrika itu harus pakai visa. Harga visanya kalau misalkan ke Australia itu 1,3 juta, kadang 2,5 juta. Kalau mandiri kita mengurus visanya ke kedubes itu lebih murah karena diurus sendiri. Tapi kalau sama agen itu biasanya suka mahal 2 kali lipat. Gitu ya. Nah, visa ke Amerika itu selektif sekali, ada cara-cara khusus, tidak mudah visa ke Amerika ini. Selain harus daftarnya ngantri, tidak semua diizinkan warga Indonesia datang ke Amerika. Wawancaranya itu segala diuruskan. Jadi instrumen untuk mendapatkan visa ini harus dipenuhi. Dan termasuk fotonya pun harus selektif, harus sesuai dengan
persyaratan yang mereka ajukan. Kalau tidak itu ditolak mentah-mentah. Begitu ya. Itu urusan visa. Jadi banyak negara yang tidak menggunakan visa, hanya paspor saja. Kalau tidak salah itu ada 92 negara untuk warga negara Indonesia yang diizinkan masuk tanpa visa. Ya. Nanti silahkan Bapak Ibu lihat sendiri di Google. Kemudian selain visa ada tiket. Nah ini Bapak Ibu, masa sih jalan ke luar negeri jalan kaki ya? Kalaupun ada yang jalan kaki kan baru 1 orang kelihatannya, orang Jawa itu yang ke Mekah. Kalau kita mah gempor, jalan kaki. Nah selain visa beli tiket. Nah tiket ini Ibu biasanya orang mandek di tiket. Karena tiketnya dianggap mahal. Mahal itu kalau bukan harga promo. Mahal itu kalau harganya normal. Ke Singapura aja harga normal bisa 5 juta. Ke Singapura. Ke Malaysia harga normalnya 2 juta sampai 2,5 juta sekali jalan. Tapi kalau Bapak Ibu rajin cari tiket harganya promo, bisa ada yang harganya 200.000 hanya ke Malaysia. Kalau Ibu mau ke Jogja, berapa biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke Jogja? Pakai tiket? Itu lebih murah ke Malaysia dan ke Singapura daripada ke Jogja. Nah, itu ada bulan-bulan tertentu di mana semua maskapai itu mengadakan diskon besar-besaran. Apalagi AirAsia. AirAsia itu tidak tanggung-tanggung kalau lagi promo itu bisa 5 juta kursi. Dan itu bisa 0 rupiahnya. Disinilah orang-orang banyak yang tidak tahu pergi ke luar negeri itu. Saya pernah mendapatkan nilai 0 ke Singapura. Tidak bayar. Bayarnya cuman imigrasi aja 150.000 rupiah. Jadi saya pergi ke Singapura 500.000 PP. Coba Ibu ke Jogja 500.000 bisa nggak PP? Saya pernah ke Singapura begitu, makanya bisa bolak-balik. Apakah itu mewah? Biasa aja. Ke Jogja aja biasa aja kan? Gitu. Disinilah padahal sama aja ya kalau memang harganya. Terus apakah itu maskapai biasa aja? Enggak, banyak maskapai yang berkelas kayak Garuda juga suka promo. Singapore Airlines suka promo, cuman nggak gitu-gitu banget emang ya. Terus Malaysia Airlines bisa promo. Terus banyak maskapai seluruh dunia sekelas Garuda, first class lah. Yang first class aja saya punya teman yang biasa keliling dunia, itu ke Belanda 2,5 juta. 2,5 juta itu PP ke Belanda, ke Eropa. Coba siapa di sini? Bapak Aan pasti banyak duitnya nih. Sebagai kepala sekolah. Ke Eropa 2,5 juta, Pak. Pak Ramdan ngapain aja duduk di situ, pergi ke sana. Kemana gitu Pak Ramdan? Ke Jepang itu bahkan sering ada promo 1,5 juta itu kalau perjalanan mandiri ya. Beda lagi kalau perjalanan proyek. Kalau perjalanan proyek saya nggak pernah ingin tahu juga. Semua ditanggung sampai uang sakunya. Ya saya alhamdulillah. Dan saya mah nggak mau ngeluarin duit gede-gede ya. Pelit saya makan orangnya. Nah, kalau mau ke Jepang nanti sebetulnya ada rencana saya ke Jepang, cuman keburu Covid jadinya ya udah semua tertunda. Yang sudah mau terbang dan booking tiket saja semua direfund, diusahakan dikembalikan. Itu urusan tiket. Ini saya sayang kalau tidak memperlihatkan slide. Di mana beli tiketnya? Promonya tahu dari mana? Bapak coba buka HP, nanti dibuka Play Store, cari Skyscanner. Halo? Ini tuh saya didengerin. Oh iya.
buka Skyscanner, buka AirAsia, buka tiket.com, buka Traveloka, buka Nusatrip, buka Wego. Itu nanti bisa lihat dan cari tiket di situ, dan disitulah tempatnya promo-promo tiket ke luar negeri itu yang sampai 0 rupiah itu di situ. Apalagi AirAsia suka gila-gilaan, dan jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung 5 juta. 5 juta kursi. Ya. 5 juta kursi. Tiket.com, terus Traveloka, ini sering sekali Traveloka suka gila-gilaan karena sekarang agen tiket itu bermunculan banyak. Terus bisa juga ke maskapainya langsung, ke web maskapainya langsung, lebih mudah. Cari aja di Play Store, kemudian di download. Jadi beli HP-nya yang RAM-nya besaran gitu ya, yang 4, terus yang kapasitasnya 126 GB begitu. Jadi supaya bisa masuk segalanya. Jadi sekarang ke luar negeri bukan lagi mimpi. Itu beli tiket. Cari di situ ada bulan-bulan promo. Januari bulan promo, Desember itu promo, masih promo itu Desember. Tapi kalau jadwalnya Desember promo, terbangnya Desember depan. Gak apa-apa celengan. Nanti kan nyari sambil ngumpulin duit buat jajan begitu. Terus nanti beli tiket, beli hotel. Beli hotel bisa dari sini. Ya, beli hotelnya bisa dari sini. Di mana aplikasi beli hotelnya? Nah, Bapak juga bisa buka lagi HP, cari Skyscanner lagi, cari Hostel Booker, cari Hostelwood, cari Booking.com, Agoda, Trivago, itu ada. Yang perginya itu banyak kan sekeluarga, bisa nggak? Bisa, namanya Airbnb. Ada aplikasinya Airbnb. Itu bisa serumah yang disewa di sana, ada harganya. Bayarnya di mana? Bayarnya macam-macam, bisa pakai kartu kredit. Ada di situ nomornya. Bisa pakai langsung aja ke misalkan di ATM, ditransfer, atau bisa juga ke Alfa. Gitu. Kan di situ ada tuh booking segala macam, penginapan. Kita bayarnya ke Alfamart atau Indomart, atau transfer aja uangnya bisa. Tapi ada juga yang booking tapi belum bayar, namanya di Booking.com, tidak perlu bayar dulu. Ya, nah saya seringnya Booking.com kalau keluar negeri, nyari aja hotel di sini. Hotelnya mahal nggak? Kan gitu ya pertanyaannya. Ya, yang hotel banyak, yang mahal banyak, yang murah banyak. Di Singapura itu kan ada hotel yang harganya 70 juta semalam. Yang ikonik Singapura itu apa itu? Yang dekat sekali dengan Merlion ya. Itu kan ada hotel ikonik di sana. Itu 70 juta semalam. Ya boleh sih, tapi kalau saya mah habis 70 juta mah mendingan kene dianggo naonnya. Dianggo jalan-jalan dewe lah gitu. Atau dianggo sawangian gitu. Nah, di mana hotelnya? Macam-macam di sana. Bapak Ibu cari dulu lah ya sendiri. Saya mah yang nukang murahna ada di sana. Aya nu harga hostel. Kalau hotel macam nama-namanya beda-beda ya. Kalau untuk bintang 2, 3, 4, 5, 6, mungkin ada 7 ya, hotel bintang 7. Itu hotel namanya. Ada yang tidak pakai bintang, namanya hostel. Ada lagi dormitory. Dormitory itu hotel yang isinya satu kamar 6 orang. Bagaimana tidurnya ngahiji gitu? Enggak, per bed, dikasih bed. Enak kan, ada orang teh bisnis jadi rapi, bersih begitu ya. Per bed, karena kan orang mikirnya cuman tidur semalam doang kok, besok pergi lagi, atau 2 malam kok gitu. Saya banyak sekali orang-orang dari seluruh dunia, banyak kan di hostel dan di dormitory.
Apakah di sana bercampur? Tidak. Ada khusus untuk laki-laki, ada khusus untuk perempuan. Makanya bookingnya dari sini, dari pakai aplikasi itu. Jadi di sana ada pilihannya. Ada female dom, ada male dom gitu ya. Kita mau masuk di mana? Atau mixed, yang campuran laki jeung awe karena jeung suami, misalkan jeung anak-anak laki, nggak apa-apa ada. Begitu. Kan bawa anak laki-laki, bawa anak perempuan, bawa suami sayanya ya di mix dom. Begitu ya. Kemudian ada lagi semua terbagi kembali kepada diri kita ya. Kita diatur oleh pikiran kita, bukan diatur oleh orang lain. Kalau kita mau, semuanya akan bisa. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Mau yang mahal silahkan, mau yang murah silahkan. Dunia itu menyediakan banyak hal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira dulu segitu dulu aja ya. Barangkali ada Bapak mau menanyakan atau mau diskusi, silahkan. Ini sayang sekali slide-nya tidak muncul. Padahal di sini banyak gambar-gambar yang saya sediakan khusus. Tapi nanti insya Allah saya mau share di YouTube. Bapak Ibu sekalian, segitu dulu aja paparannya. Nanti silakan, mungkin ada yang bertanya. Terima kasih. Ya. Ya. Satu ya. Kalau misalnya jalan-jalan keluar Itu satu dulu aja ya, satu dulu aja ya. Saya jawab dulu. Kalau saya lebih suka mandiri, karena saya tidak diatur waktu dan lokasi. Kemudian saya bisa berhemat banyak daripada menggunakan agen. Kalau dengan agen sudah ditentukan tempat-tempatnya dan kita tidak bisa mencari atau sekahoyong sendiri. Tapi kalau mandiri sesukanya. Saya mau pergi kemana, mau jalan kemana, mau makan di mana, mau pergi pakai apa. Saya di Thailand semuanya digunakan. Mau tuk-tuk, kereta, Grab, terus bus ala Thailand yang asik, terus naik apa aja yang ada di Thailand. Saya kemana pengen nyoba gitu, naik tuk-tuk tuh kayak gimana, naik bus kayak di Thailand tuh gimana, naik kereta gimana. Kalau dengan agen nggak bisa begitu, karena semua ditentukan oleh agen. Itu kalau saya ya, karena memang saya jiwanya ternyata jiwa petualang. Jadi saya suka pergi begitu, pengen tahu. Jadi saya kalau Thailand dari ujung ke ujung udah pernah, dari ujung selatan ke ujung utara, dan itu sendiri. Dan bermalam juga di kereta, karena kereta malam sampai ke Chiang Mai, kemudian saya ke Chiang Rai, kemudian saya ke Chiang Kong, kemudian saya ke Laos, nyebrang di darat, pakai darat, dan itu sendiri. Begitu. Tapi asik, luar biasa. Dan di sana ramah-ramah. Banyak sekali saya ditolong di Thailand, di Laos, di Kamboja. Hampir semua negara saya banyak ditraktir orang-orang yang tidak saya kenal, begitu ya. Itu bagi saya luar biasa sekali begitu. Nah, gitu aja untuk sementara. Silakan lanjutkan. Ya.
Eh, saya punya grup di Facebook itu Backpacker Internasional, itu jumlahnya 200 ribuan, 230 ribuan orang. Dan di sana di-share orang-orang yang bepergian ke seluruh penjuru dunia. Di sana di-share semua lokasi yang mereka kunjungi, terus tiket, terus visa, terus hotel, terus apa saja yang mereka alami itu di-share di grup itu, di grup Facebook, silakan dicari. Dan di grup Backpacker Dunia itu ada. Kalau Backpacker Dunia itu sering pertemuannya di Jakarta sebulan sekali, biasanya di Kota Tua. Itu orang-orang yang bepergian ke luar negeri, ke seluruh negeri itu yang sempat kumpul di sana, kumpul dan sharing kegiatan mereka, perjalanan mereka ke seluruh dunia yang mereka kunjungi itu, pengalaman apa yang mereka dapatkan. Jangan salah, Vietnam itu lebih murah loh harganya daripada Indonesia. Saya di Vietnam merasa kaya raya karena uang Vietnam itu setengah rupiahnya Indonesia. Kalau 100 di sana itu bisa setengahnya begitu. Jadi 0,5 rupiah gitu. Jadi di bawah rupiah harga uangnya. Jadi kalau saya mencairkan uang $100 karena saya keluar negeri itu bawa uang dolar, itu bisa kayak mendadak itu di Vietnam. Kalau di Singapura mahal. Sekali makan itu coba lihat dolar Singapura itu sekarang mahal 11.000, berarti 110.000 kalau sekarang ya. Jadi sekali makan. Kalau di Cisaat kan sekali makan itu pakai ayam goreng itu 25.000 sekali makan. Jadi 100.000 bisa 4 kali makan. Dan itu kenyang. Kalau di Singapura sekali makan itu memang mahal. Di Singapura, di Brunei mahal itu karena uang Brunei sama dengan uang Singapura harganya. Kalau di Malaysia itu murah, relatif murah, terjangkau sekali. Dan yang paling murah itu di Vietnam. Di Vietnam, di Myanmar, saya di Myanmar makan sekenyang-kenyangnya murah banget. Di Vietnam itu, di Myanmar itu yang mahal transport malah. Begitu ya, tapi nggak semahal, ya sama lah dengan di Indonesia kalau harga transport, tapi murahan makan di sana. Jadi saya kaget makan banyak-banyak dan di restoran waktu itu kok murah sekali gitu ya. Gitu ya murah lah. Begitu kali. Jadi saya sudah alhamdulillah sudah ke beberapa negara. Sudah ke berapa ya? Ya gitulah. Silakan dilanjut. Tapi belum banyak, belum sampai 50. Ya, betul, serasa sultan. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Iya, hayu. Ini suara saya bagusnya kedengarannya? Bagus Bu, cuma kalau di handphone saya kecil, jadi saya harus konsen. Iya. Suka ada aja gangguannya ya. Jelas banget, bagus Bu. Terus untuk yang lainnya silahkan diisi presentasinya ya, masih ada waktu ya. Iya, presensi. Ya. Iya.
sayang sekali saya tidak bisa menampilkan slide. Udah disiapkan slide-slide-nya. Tapi bisa nanya kok, bisa WA aja. Ini belum dibuka, ini mungkin ada yang mau bertanya langsung karena masih di mute ini. Ya, dinyalain aja semuanya. Tapi tadi sudah ditutup semuanya, tapi silakan bisa sharing. Ya, sharing aja. Dibuka aja mute-nya. Kan Pak Jatuh mungkin teman-temannya saya itu Pak Jatuh. Oh, keren sekali Pak Jatuh. Ini ada yang masuk ini Pak. Gimana? Halo? Mute-nya dibuka itu. Iya. Ini ada yang nanya, Bu Nina, kalau yang saya tahu wisata ke luar negeri atau wisata di wilayah Indonesia harga murah ketika memang hari-hari kerja, tetapi kalau musim liburan harga cukup mahal. Sedangkan kami sebagai guru sulit sekali untuk bisa pergi jalan-jalan ketika hari aktif bekerja. Bagaimana solusinya? Saya suka mencari hari libur juga, Bu. Saya mencari hari libur sekolah lagi semesteran atau lagi mau lebaran itu. Jadi saya kalau lebarannya di mana-mana begitu. Iya. Ini siapa lagi? Sam, dia. Iya. Itu ya, izin meninggalkan duluan karena ada tugas saya. Oke. Terima kasih Pak Hamdan. Iya. Ini siapa yang bertanya? Ya. Iya, yuk jalan-jalan, ikutin aja, buka di Facebook Backpacker Internasional. Sampai umroh pun backpacker berjalanan mandiri bisa. Iya, backpacker internasional. Terus di sana juga ada umroh tiket murah, umroh pergi umroh yang di agen itu harga sekali umroh itu tadi saya lupa membahasnya ini 22 juta, 27 juta, 9 hari. Di sana bisa cuma 15 juta, 16 juta, semua dilakukan mandiri begitu, tapi bersama-sama berangkatnya. Iya benar, saya nagih. Makanya saya sering kali pergi, kemarin setahun bisa 4 kali sih. Saya kadang ada di luar 3 hari, memang kadang ada proyek juga begitu. Tetapi kalau dengan proyek saya kurang puas karena kan cuma di hotel doang begitu, terus meeting apaan gitu. Kalau di luar, kalau saya kan sukanya pergi kemana begitu, jajan di luar. Kayak apa, saya udah nggak takut lagi pergi di Malaysia sendiri kemana-mana, kesana kesini kayak penduduk lokal aja gitu. Bahkan saya banyak sahabat-sahabat saya yang di luar negeri. Ya. Ini susah.
Dari tadi saya nampilin ini kenapa muter aja terus. Terus slide-nya tadi siang mah slide-nya bisa tampil teman saya ke sampai sekarang nggak bisa ya. Iya. Iya, sekarang jernih ya suaranya, tapi nggak, tapi jelas kan saya menjelaskannya. Oke. Iya. Iya. Oh, kalau cerita panjang lebar, soalnya kan cerita liku-likunya, tapi nggak ada. Saya alhamdulillah tidak mendapatkan masalah apa-apa sih. Karena sebelum berangkat sering berdoa dulu, begitu. Memang doa itu penting gitu ya. Jadinya saya banyak ditraktir di luar negeri itu sama orang yang nggak dikenal malah. Saya itu baru menikah, jadi dulu itu belum menikah, jadi keseringan saya punya proyek di luar, saya lupa, jadi saya mah dulu mah belum nikah, jadi jalan-jalan gitu. Kalau sekarang sih udah nikah, udah punya suami sekarang. Ya, ya. Kalau di luar negeri ya saya ketemu dengan para turis dari berbagai negara. Iya. Masih bisa lah, kasih waktu lah sebentar. Yang masih silakan, yang masih mau mengisi presensi. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Siapa yang bertanya? Iya, nggak ada videonya. Padahal saya mau ngeliatin gitu loh. Foto-fotonya. Terakhir kemarin ke Hong Kong, sebelum ini sih, sebelum ada demo besar-besaran di Hong Kong, sebelum ada COVID, saya pergi-pergi gitu. Boleh langsung aja nanti kalau mau konsultasi lewat WA aja silahkan, ngobrol-ngobrol lah. Atau langsung aja jadi di Backpacker Internasional, sekarang buka aja Facebooknya Backpacker Internasional. Terus minta masuk, karena itu dikunci, minta masuk aja, minta dimasukin. Oke.